Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Sekali peristiwa, tatkala duduk makan di rumah seorang Farisi, Yesus berkata, "Celakalah kalian, sebab kalian membangun makam bagi para nabi, padahal nenek moyangmulah yang telah membunuh mereka. Dengan demikian kalian mengakui bahwa kalian membenarkan perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kalian membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, tetapi separuh dari mereka dari antara para nabi dan para rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Maka dari angkatan ini akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kalian ahli-ahli Taurat, sebab kalian telah mengambil kunci pengetahuan. Kalian sendiri tidak masuk ke dalamnya, tetapi orang yang berusaha masuk kalian halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, para ahli Taurat dan orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Dengan itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bahwa setiap manusia itu dikaruniai dengan kemampuan untuk menanggapi karya keselamatan Allah, diberi kemampuan untuk menanggapi wahyu Allah, yakni dengan iman. Jadi orang yang menerima wahyu Allah ini, maka mereka ini yang disebut dengan beriman. Mereka memiliki iman, sehingga iman itu adalah wujud dari penyerahan diri atas kebenaran yang telah diberikan oleh Allah. Tetapi iman tidak hanya diucapkan saja, ya saya beriman kepada Tuhan, tetapi karena iman itu tidak bisa ditunjukkan seperti saya menunjukkan buku ini, warnanya biru tua, tebalnya segini, besarnya segini. Iman itu perlu diwujudkan dalam perilaku dan tingkah laku hidup kita. Ketika orang mengaku beriman, maka tindakannya itu harusnya sesuai dengan apa yang diimaninya. Inilah yang ditegur oleh Yesus kepada orang-orang Farisi, di mana mereka mengaku beriman kepada Allah, tetapi perilaku hidup mereka itu tidak sesuai dengan apa yang mereka imani. Mereka, bahkan nenek moyang mereka itu membunuh nabi-nabi, orang-orang yang diutus Allah, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Bahkan mereka pun juga mengincar Yesus karena meresahkan bagi mereka, karena Yesus ini mengatakan kebenaran. Kalau orang ini diterus-teruskan, kalau Yesus ini diterus-teruskan, akan mengancam kehidupan para orang-orang Farisi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat ini. Sehingga mereka juga merancang untuk menjebak dan membunuh Yesus. Lalu celaka yang kedua dari apa yang dikatakan oleh Yesus, tidak hanya mereka itu menjadi orang yang seenaknya sendiri, tetapi mereka juga egois terhadap apa yang ingin mereka lakukan. Mereka menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam kebenaran.
mereka sendiri tidak mau masuk ke dalam kebenaran, tetapi mereka juga menghalang-halangi orang untuk masuk ke dalam kebenaran. Maka kepada kita melalui Injil hari ini dinasihatkan supaya kita yang telah dianugerahi iman, di mana kita menjawab wahyu Allah, maka sekarang kita diajak untuk mewujudkan iman itu dalam perbuatan nyata dengan melakukan apa yang kita imani. Kalau kita menerima iman bahwa Allah itu penuh kasih, maka lakukanlah kasih dalam hidup. Kalau kita mengimani bahwa Allah itu Maha Pengampun, maka lakukanlah banyak pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mereka yang berbuat salah kepada kita. Kalau kita beriman Allah itu berbelas kasih, maka berbelas kasihlah kepada orang lain. Dan juga jangan sampai kita menjadi orang yang egois, yang menghalang-halangi orang lain untuk mendekat kepada Allah, untuk pelayanan kepada Allah, untuk mendekatkan diri secara pengetahuan kepada Allah. Tetapi kita juga harus mendorong mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Berkat Allah senantiasa menyertai kita semua.